Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hamdi, NPM 2275250, kelas 2B, Program Studi Akuntansi Bisnis dan Digital. Di sini saya akan membawakan materi yaitu komunikasi dalam public relation yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari matkul komunikasi bisnis. Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu public relation. Public relations atau PR adalah upaya perusahaan untuk memelihara hubungan positif dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Biasanya PR merupakan divisi atau departemen tersendiri dari sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang sudah besar dan membutuhkan banyak sumber daya dalam menjalin relasi dengan publik. Tujuan dari PR adalah untuk membangun citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik, serta menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara perusahaan atau organisasi dengan pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Dalam praktiknya, PR mencakup berbagai kepentingan termasuk penyusunan strategi, komunikasi, pengelolaan media, manajemen krisis, pengelolaan acara, dan kegiatan promosi. Dalam melaksanakan tugasnya, PR bekerja dengan berbagai departemen di perusahaan atau organisasi seperti pemasaran, keuangan, dan manajemen untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsisten dengan visi, misi, dan nilai perusahaan. Fungsi utama dari PR adalah membantu menjalin hubungan dengan media, pemangku kepentingan, dan juga publik untuk menghasilkan citra positif perusahaan. Selain itu, PR juga membantu meningkatkan pengenalan merek, mempromosikan produk atau layanan, memperkuat hubungan dengan media, serta membantu meminimalisir dampak negatif dari krisis atau masalah yang muncul. Berikut merupakan beberapa fungsi dari posisi PR. Yang pertama, komunikasi dan informasi. PR berfungsi untuk menyampaikan pesan dan informasi yang akurat dan tepat kepada pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Yang kedua, manajemen hubungan. PR berfungsi untuk membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum, serta mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan kepentingan dari pemangku kepentingan tersebut. Dan ketiga, manajemen krisis. PR berfungsi untuk mengelola dan merespon situasi krisis yang mungkin terjadi di perusahaan atau organisasi. Yang keempat, promosi. PR berfungsi untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan atau organisasi. PR harus memacu dan melaksanakan program promosi yang efektif seperti event manajemen, promotionship, dan media relation untuk meningkatkan penjualan dan membangun citra positif perusahaan atau organisasi yang di mata publik. Dan yang kelima yaitu manajemen reputasi. PR berfungsi untuk membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan atau organisasi di mata publik. PR harus memahami bahwa pesan dan informasi yang disampaikan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan atau organisasi, serta memastikan bahwa kegiatan perusahaan atau organisasi memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Tugas seorang PR adalah untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan atau organisasi dengan publik. Publik di sini bisa merujuk pada karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Berikut adalah beberapa tugas seorang PR. Yang pertama, pengembangan strategi komunikasi di perusahaan. Dan yang kedua, membuat materi promosi. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan media dan
pemangku kepentingan, dan keempat, mengelola situasi krisis, dan yang kelima, memantau opini publik. Skill yang dibutuhkan oleh seorang PR yaitu kemampuan komunikasi yang baik, karena seorang PR harus dapat berbicara dengan jelas dan efektif, serta dapat memahami kebutuhan dan kepentingan pihak yang diajak berkomunikasi. Dan yang kedua, kemampuan menulis dan mencari materi, karena materi PR harus disusun dengan baik dan menarik agar dapat menarik perhatian publik dan mempengaruhi citra perusahaan. Dan yang ketiga, kemampuan manajerial organisasi dan manajemen waktu. Karena seorang PR harus dapat mengatur prioritas dan menyelesaikan tugas-tugas dalam batas waktu yang ditentukan. Kemampuan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, karena PR harus berusaha untuk memahami kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa perusahaan memberikan respon yang tepat. Dan yang kelima, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, karena seorang PR harus dapat menganalisis situasi dan mencari solusi yang tepat, serta dapat menciptakan ide-ide yang menarik dan efektif untuk mempromosikan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kemampuan kerja dalam tim, karena seorang PR harus dapat berkolaborasi dengan baik dalam tim lain untuk menciptakan tujuan yang baik. Contoh praktik dari PR yaitu adalah ketika perusahaan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran merek, meluncurkan produk baru, mengadakan acara amal, atau memberikan tanggapan atas masalah atau krisis yang muncul. Contohnya yaitu Coca-Cola Share a Coke kampanye. Coca-Cola menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran merek di kalangan generasi milenial. Untuk mengatasi ini, mereka meluncurkan kampanye Share a Coke pada tahun 2011, di mana mereka mencetak nama-nama populer di dalam botol Coca-Cola yang mempromosikan pembagian minuman ini dengan teman dan keluarga. Kampanye ini sangat sukses dan membantu Coca-Cola meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Selain itu, kampanye ini juga dapat banyak perhatian dari media dan publik, menciptakan buzz positif di sekitar merek Coca-Cola. Maaf jika salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.